الحمد لله الذي هدانا لهدايته وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أحبابه حمدا يستجلب المرغوب من رضائه ويستعطف المخزون من هباته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada kita untuk ditakdirkan hadir di tempat wali Allah, di tempat qutbul auliya illah. Ini adalah satu anugerah, sebaik-baik anugerah yang diberikan oleh Allah di antara anugerah umur yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salam sejahtera tanpa batas kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah menyelamatkan dan tidak henti-henti menasihati kita, mengingatkan kita agar kita selamat dari siksa Allah, agar kita selamat dari azab Allah, agar kita selamat dari laknat Allah, agar kita selamat dari hal-hal yang dimurkai Allah. Begitu pula yang saya muliakan kepada para habaib, tidak terkecuali satu pun, dan begitu pula saudara-saudara sekalian, keluarga besar Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, begitu pula keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Saleh Al-Hamid, dan juga keluarga besar Habib Ali, dan begitu pula keluarga besar Habib Umar bin Hamid Asri, dan seluruh keluarga Habib Saleh, dan kepada para habaib yang hadir di sini seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Az-Zumar, dan ini menjadi pemikiran saya beberapa saat, apa makna daripada awalam yarau annal arda nankusuha min atrafiha. Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Bukankah kalian lihat dan renungkan, sesungguhnya kami ciptakan bumi ini dan kami akan kurangi sedikit demi sedikit. Saya cari di beberapa kitab tafsir, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alim At-Tanzil menjelaskan bahwasanya mautul fuqaha. Sebagian lagi mengatakan mautul ulama, sebagian lagi mengatakan mautul aulia. Makna dikurangin dari bumi, dari ujung-ujungnya adalah meninggalnya para wali-wali Allah. Meninggalnya para wali ini, saudara, sungguh musibah yang besar sekali, karena wali-wali Allah itu adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di muka bumi ini, saudara-saudara sekalian, kita datang ziarah ke tempat wali Allah, kita datang ziarah baik beliau dalam keadaan hidup atau beliau dalam keadaan mati, dengan penuh i'tiqad, dengan penuh keyakinan insyaallah tidak keluar dari tempat ini kecuali kita akan mendapatkan apa-apa yang tersembunyi dari niat-niat kita. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam satu hadis sahih dijelaskan oleh Imam di Musnad Abu Ya'la dijelaskan bahwasanya inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada beberapa golongan dari hamba Allah, yaghbituhumul anbiya, membuat cemburu para nabi, karena ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Lalu sahabat-sahabat menanyakan, manhum siflana ya Rasulullah, la'allana nuhibbuhum. Siapa yang menjadikan para nabi itu cemburu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qaumun tahabbu binurillah. Kaum yang menyintai karena nur dan cahaya Allah, menyintai sesuatu karena Allah, dia mengerjakan sesuatu karena Allah, dia berbuat sesuatu karena Allah. Di zaman sekarang ini, saudara, kita ini krisis orang yang lillahi ta'ala, saudara-saudara sekalian. Orang-orang krisis yang orang ikhlas karena Allah. Krisis
orang-orang yang betul-betul menyampaikan apa-apa yang diperintahkan Allah, berkorban karena Allah, mengorbankan segalanya karena Allah. Karena dari itu, karena kurangnya ikhlas kepada Allah, maka dicabutlah karomah, dicabutlah nur dari hatinya, karena sudah tidak ada lagi kata-kata ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala. Wujuhuhum nur, muka mereka, kata Rasulullah, tanda-tandanya aulia-aulia Allah itu adalah mukanya penuh cahaya, saudara-saudara sekalian. Wahum ala manabir min nur, mereka nanti yaumul qiyamah akan berada di mimbar-mimbar yang penuh cahaya. Kenapa para wali Allah itu mukanya penuh cahaya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, manhum aulia Allah, siapa wali-wali Allah, biar enggak salah saudara-saudara sekalian. Mundaina bedeng saudara-saudara sekalian, lah jauh dari aulia Allah nih saudara-saudara sekalian. Bahwasanya saudara, siapakah wali Allah? Idza ru'u dzikrallah, kalau dilihat akan secara spontanitas disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudara sekalian, karena siang malam yang dikerjakan para aulia, yang dikerjakan para ulama hanya mengajarkan seseorang dari ke jalan Allah, mengajarkan seseorang, menyadarkan seseorang agar kembali kepada Allah, agar kembali kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu julasaina khair?" Apa majelis apa ya Rasulullah yang bagus untuk kita hadiri ya Rasulullah? Man dzakkarakum billahi ru'yatuhu. Apabila engkau datang di situ dan engkau melihat orang alim menyampaikan ceramah-ceramahnya secara spontanitas, engkau akan menyebut nama Allah. Ini tandanya saudara-saudara sekalian, ulama-ulama yang lillah karena Allah. Wa zada fi ilmikum mantikuhu. Saat orang alim tadi berbicara akan menambahkan wawasan ilmumu yang bisa engkau jadikan bekal di dunia dan akhiratmu. Wa zada fi ilmikum mantikuhu wa dzakkarakum billah ilmuhu. Ilmu-ilmunya selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang habib dimuliakan oleh Allah, seorang kiai dimuliakan karena Allah, karena menyampaikan apa-apa yang ada di Quran, karena menyampaikan apa-apa yang dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada habaib dan kiai ikut partai-partai dan ikut politik, mengajarkan seseorang untuk berpolitik, itu adalah salah jalan saudara-saudara sekalian, dan wajib tidak diikuti saudara-saudara sekalian. Siapapun orangnya saudara-saudara sekalian, karena diciumnya para habaib, karena jasanya kakek nenek moyangnya yang terdahulu berkorban. Habib Soleh berkorban siang dan malam, bukan gampang saudara-saudara sekalian. Habib Soleh berkorban berdakwah dengan ilmunya, dengan uangnya, dengan hartanya, dengan makamnya, dengan haibahnya, dengan wajahah, dengan seluruhnya dikorbankan untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, mari jangan salah jalan kita saudara-saudara sekalian. Jangan salah jalan saudara-saudara sekalian. Jangan salah jalan, kita akan tersesat nanti saudara-saudara sekalian. Karena para wali Allah, para ulama, para salihin dan para aulia, umana'ur rusul 'alal ard, mereka ini adalah kepercayaan Rasulullah di atas muka bumi, dengan syarat saudara-saudara sekalian, malam yukhalitu sultan, tidak mendekati para pejabat. Yang paling benar adalah pejabat-pejabatnya datang kepada ulama, bukan ulamanya ngemis kepada pejabat saudara-saudara sekalian. Ini sudah salah jalan saudara-saudara sekalian, salah kaprah. Mau kemana Habib? Mau kemana Kiai? Mau minta, mau ngemis, mau jual sorbannya, mau jual namanya, salah jalan. Dari situ diketahui bahwa orang ini tidak punya keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa memberikan rezeki seseorang saudara-saudara sekalian. Kalau kita ingin selamat saudara-saudara sekalian, ikuti ulama-ulama karena Allah. Ulama-ulama yang betul-betul takut karena Allah. Bukan istighatsah hanya untuk partai saudara-saudara sekalian. Yang lebih mengherankan saya saudara-saudara sekalian, sudah beberapa kali istighatsah, tidak turun hujan juga, tidak punya malu mukanya di hadapan Allah kalau doanya tidak dikabulkan oleh Allah.
bahwasanya orang ini tidak diperhitungkan oleh Allah, bahwasanya orang ini tidak diperhitungkan malaikatnya, sampai berkali-kali pun tidak dikabulkan. Ini orang ulama-ulama muka gedek, saudara-saudara sekalian, yang wajib dijauhin, saudara-saudara sekalian. Siapa yang berani negur ulama? Siapa yang berani menegur habaib yang salah? Siapa kalau tidak daripada orang-orang yang betul-betul cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dibawa kemana umat ini, saudara-saudara sekalian? Mau dibawa kemana umat ini, saudara? Membuka kubu dan lain sebagainya untuk berebut dunia, la wallah. Bukan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Berapa harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah? La wallah. Rasulullah meninggal, pakaian perangnya tergadaikan pada seorang Yahudi. Dan Rasulullah meninggal, di uangnya hanya sisa 7 dinar. 7 dinar, saudara, sama kira-kira kalau uang sekarang 3,5 juta, saudara-saudara sekalian. Rasulullah berkorban siang malam hanya untuk keselamatan umat. Rasulullah berjuang siang malam agar kita selamat dari azabnya Allah. Kita sudah kehilangan ulama-ulama yang betul-betul mengingatkan kita kepada Allah. Kita sudah kehilangan ulama-ulama yang betul-betul mengingatkan kita tentang akhirat. Mereka telah hilang, mereka telah sirna di hadapan kita, tapi ajaran-ajarannya, saudara-saudara sekalian, tidak pernah akan hilang, saudara-saudara sekalian. Al-Imam Habib Ali bin Abi Bakar Sakran menjelaskan dalam kitabnya Miftahul Hidayah, dan ini dinukil oleh Habib Zain di kitab Manhajus Sawi. Beliau menukil bahwasanya seorang ulama besar, Syekh Muhammad Husain Al-Bujali, pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, mimpi bukan dalil qat'i, walakin lil isti'nas, untuk menenangkan seseorang bahwasanya pernah beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, ayyu a'malil khair, ayyu a'malil afdal, amalan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wukufuka baina yaday waliyyin billah hayyin aw mayyitin khairul laka min an ta'budallah hatta tataqatta'a irban. Datangmu kepada para wali Allah karena Allah. Saudara, syaratnya wali itu dia harus tidak ada penyimpangan dalam syariah. Kalau ada wali yang menyimpang, kalau ada wali yang gila harta, itu bukan wali, saudara-saudara sekalian. Gila pengaruhnya itu bukan wali, saudara-saudara sekalian. Mari kita sadar, saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali, saudara-saudara sekalian, bahwasanya saat kita datang kepada seorang wali, lalu kita punya keyakinan bahwasanya itu adalah seorang wali, itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih bagus daripada beribadah kepada Allah selama badan kita sampai terpotong-potong. Muskil Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengomentari pendapat ini bahwasanya bagaimana ya Habib, ibadah yang sedikit bisa mendapatkan pahala yang besar. Begini kata Habib, bukankah pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hidangan dengan Abu Lahab paman Rasulullah dan dengan Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah, keduanya sama melihat dengan matanya tapi tidak sama mata hatinya. Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah bahwasanya ini adalah Rasul pilihan Allah, ini adalah orang istimewa. Sedangkan Abu Lahab yang makan satu hidangan dan makan menu yang sama mengatakan bahwa hadza yatim Abi Talib wabnu abihi wabnu ummihi, ini anaknya yatimnya Abi Talib dan ini adalah anak daripada saudaraku. Karena melihat apa? Melihat hal basyariyah, bahwa Rasulullah adalah seorang yang biasa. Tetapi Sayyidina Abu Bakar melihat bahwasanya ini adalah orang pilihan dan orang spesial, sehingga mendapat kemuliaan di hadapan Allah, menjadi orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari setelah pulang dari tempat ini kita renungkan baik-baik saudara-saudara sekalian, bahwasanya datangnya kita di tempat ini hanya untuk meminta kepada Allah agar kita nanti dikumpulkan bersama Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Bukan cuma di dunia saudara, bukan cuma di dunia saudara, tetapi di akhirat saudara-saudara sekalian. Saya sampai menangis hati kecil saya saudara-saudara sekalian. Terutama saat-saat sekarang ini saudara, hampir pemilu. Mohon maaf, saya lihat fotonya para ulama berjejer dengan fotonya kambing. Bagaimana Beb? Saya datang ke Lampung, di situ ada promosi, di sini dijual akikah kambing, gambarnya kambing. Di situ pula ulama menyalonkan salah satu partai berjejer dengan kambing saudara-saudara sekalian. Bahkan di Jakarta saya lihat sendiri foto para habaib dan kiai dilempar di tanah dan diinjak oleh orang-orang saudara-saudara sekalian. Ini kenapa saudara-saudara sekalian? Karena rakusnya terhadap dunia saudara-saudara sekalian. Ingat, siapapun dia, siapapun nasabnya, apapun titelnya, kalau dia sudah melenceng dari jalan Allah, akan dijabut karamah dan makamnya di hadapan Allah, akan dijabut nur cahaya yang ada di hatinya oleh Allah, akan dijabut kemanisan, keberanian ucapannya, karena tujuannya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari saudara-saudara sekalian, dalam momentum yang sangat singkat ini, mudah-mudahan setelah kita pulang dari tempat ini, kita akan merenung, kita pandai-pandai memilih siapa yang akan kita jadikan panutan, siapa ulama yang akan kita jadikan imam, siapa ulama yang akan kita jadikan imam fid dunya wal akhirah. Ini saja saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.